Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah alamin. Kakak-kakak sekalian, terima kasih sekali hari ini sudah bergabung dalam aplikasi conferencing Zoom. Nah, inilah yang namanya kuliah online ya. Terima kasih kepada Ustadz Sumartono yang sudah memfasilitasi acara kita pada hari ini sehingga bisa pakai aplikasi Zoom. Kakak-kakak sekalian yang berbahagia, izin Pak Erik presentasi tentang bagaimana membangun achievement motivation training diri kita ya. Oke. Untuk kenalan, nama Pak Erik Adi Saputra. Kakak-kakak boleh panggil Pak Erik, boleh ya, Coach. Oke. Baik ya kakak-kakak sekalian, Pak Erik izin mulai. Nah, selamat datang Pak Erik sampaikan kepada kakak-kakak sekalian, anak-anak hebat. Apa itu ciri anak hebat? Ciri anak hebat itu adalah dia bisa menyeimbangkan antara olah pikirnya, olah rasanya, dan perbuatannya. Ada seorang pakar namanya Pablo Picasso. Dia mengatakan, semua anak itu dilahirkan cerdas. Semua anak itu dilahirkan hebat. Bahkan di dalam setiap batu cadas, batu yang sangat keras, terdapat patung yang indah. Maka diri kita itu adalah pemahat yang hebat yang akan menjadikan batu cadas itu di dalam diri kita menjadi patung yang sangat indah. Apa keyakinannya? Keyakinannya adalah pada diri kita. Yakin bahwa kita pasti bisa. Nah, keyakinan itu perlu untuk kita jaga terus. Sambil Pak Erik mengisi, ini teman-temannya ada yang masuk. Ya. Kakak-kakak sekalian, sehari-hari Pak Erik ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Apa itu Universitas Amikom Yogyakarta? Kakak mungkin pernah nonton film Battle of Surabaya. Nah, film ini sudah mendapatkan 42 penghargaan internasional. Sampai ke luar negara, terakhir di Hollywood. Ini bercerita tentang persahabatan di dalam perang. Bahwa ego manusia tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bagaimana dia memikirkan orang lain. Jadi sukses bersama-sama. Senang kalau lihat orang lain sukses, dan senang apabila dia juga bisa suksesnya memberi manfaat buat orang lain. Nah, film ini sudah tayang sebenarnya tahun 2015. Kalau mau nonton, sekarang lagi ditayangkan di studio Keongmas Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Tapi mungkin nonton di sana. Tapi nggak usah khawatir. Nanti kalau Ustadz Umar, pasca COVID-19 misalnya sampai tahun depan sudah bisa beraktivitas, new normalnya sudah bagus, setelah bulan Januari atau tahun depan, boleh satu saat berkunjung ke Universitas Amikom Yogyakarta. Kita punya bioskop sendiri. Ya, nanti kelas 6 refreshing sebelum ujian nasional atau ya sebelum ujian akhir sekolah itu boleh refreshing di sini. Silakan Ustadz Umar ya. Nanti kalau masa tahun depan memang situasi sudah memungkinkan, bisa kita gabungkan Salman Al Farisi 1 dan 2. Ini kapasitasnya 250, kalau dikasih jarak nanti bisa jadi 125. Jadi aman. Ya, jadi nanti bisa sekaligus pastinya di sini sambil menyaksikan film Battle of Surabaya. Inspirasinya lewat film. Oke, kalau nanti mau coba praktikum boleh. Ini ada labnya. Ya, kalau mau coba desain boleh pakai ini nanti. Mudah-mudahan waktunya pas. Oke, kita punya banyak lab. Nanti ini bisa masuk semuanya. Baik, kakak sekalian. Jadi kalau di RRI Pak Erik ini acaranya ya. Nah, kalau lagi live talk ini, tapi kalau masa pandemi COVID ini, Pak Erik hanya by call atau lewat Zoom aja. Oke. Juga acara di Jakarta, ya, juga dalam posisi live. Kemudian Pak Erik itu kolumnis tiap Jumat Republika. Jadi kalau tiap hari Jumat ada kolom namanya Inspira, itu kolomnya Pak Erik. Tapi kayaknya adik-adik juga bukan pembaca Republika ya. Nah, belajar dari keadaan saat ini, apa motivasi kita? Ya, kalau ini visiting lecture Pak Erik di Malaysia. Nah, biasanya bulan Desember itu sering berbagi inspirasi juga untuk mahasiswa-mahasiswa di salah satu perguruan tinggi besar di Malaysia namanya UITM, University Teknologi Mara Malaysia.
juga di Basnas sampai saat ini untuk masyarakat. Kalau ada acara Republika, ya Pak Erik biasa karena sudah jadi kolumnis Republika, biasanya diminta untuk bantu talk show, baik untuk bidang milenial ataupun generasi Z seperti ini. Jadi ini Pak Erik ya, di RRI sebagai Dewan Pakar, Forum Komunikasi Pemerhati Radio, ini bersilaturahmi dengan banyak orang di Indonesia. Jadi hari ini sangat spesial Ustadz Umar bisa bersilaturahmi dengan SD Islam Terpadu Salman Al-Farisi. Jarang-jarang saya ngisi untuk SD, tapi untuk Salman perlakuan spesial ya, karena sudah faktor teman, karena Ustadz Umar sudah lama komunikasi. Nah, kalau adik-adik ingin tahu lebih lanjut tentang Pak Erik, boleh buka YouTube-nya. Nah, di sini Pak Erik lagi ngisi, juga di sini ada waktu Pak Erik mengisi di SD Salman Al-Farisi 1 masa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Nah, boleh lihat ini ada videonya. Oke, namanya Erik Adi Saputra. Ini berbagi inspirasi. Nah, kakak-kakak sekalian, Bapak Ibu guru yang berbahagia, bagaimana pembelajaran di era COVID-19? Karena situasinya tidak sama. Sebenarnya Pak Erik sempat nulis ini waktu diminta ngisi acara motivasi kayak gini di Universitas Lambung Mangkurat. Waktu itu dengan dekan MIPA-nya, ada yang bertanya mahasiswa dari Aceh. Dia bilang, Pak, sekarang ini, itu waktu bulan Ramadan itu, gimana nanti kalau pasca normal, post normal? Dia tanya, new normal itu seperti apa? Lalu Pak Erik banyak referensi. Nah, 15 Mei itu sebelum banyak ngomong tentang new normal, Pak Erik udah coba nulis apa itu new normal. Jadi sesuatu dalam keadaan normal beraktivitas, tapi protokol kesehatannya melekat. Contoh, pakai masker. Ya kan? Pakai maskernya, Pak, di luar. Kalau koneksi internet, Pak, ya nggak usah pakai masker, nggak apa-apa. Emang virus coronanya menyebar lewat internet. Yang lewat dari internet. Telur kornet, bukan corona di internet. Ya. Tapi kalau mau pakai masker untuk style, nggak apa-apa, boleh. Untuk gaya-gayahan ini situasi corona boleh. Tapi apakah menyebar lewat internet? Ya tidak. Kalau yang menyebar lewat internet itu namanya hoax, ya, menyebar informasi yang tidak benar. Itu banyak. Berita-berita yang banyak. Jadi seperti mata pisau. Kadang bermanfaat, kadang mencelakakan. Tergantung siapa? Tergantung orangnya. Maka kakak sekalian, nanti apa yang terjadi ya Bapak Ibu dalam kondisi normal kayak gini? Yang terjadi nanti ada namanya 4 kriteria yang harus dimulai dinikmati dalam pandemik corona ini. Yang pertama adalah stay at home itu menjadi lifestyle. Jadi kakak-kakak harus sudah mulai menikmati keadaan di rumah, belajar di rumah, beraktivitas membantu orang tua di rumah, membaca di rumah, semua aktivitas dari rumah. Kenapa? Karena yang paling sulit adalah social distancing-nya, yaitu menjaga jarak. Apalagi kelas kakak-kakak kalau udah teman-temannya, udah deket-deket aja sudah. Padahal yang dikhawatirkan adalah jaga tadi. Maka di rumah harus menjadi lifestyle. Nanti Pak Erik jelasin. Yang kedua adalah namanya bottom of pyramid. Yaitu bagaimana aktualisasi diri sekarang ini agak anjlok turun ke paling dasar namanya physiological needs. Yang ketiga adalah go virtual. Jadi kita harus mulai memanfaatkan sesuatu yang online. Dan keempat, punyalah rasa empatik society, punya rasa kepedulian kepada orang lain. Baik, satu-satunya Pak Erik jelaskan keempat besar ini. Kakak-kakak sekalian, jadi stay at home itu menjadi lifestyle. Seperti kita sekarang di Zoom, ini nanti sudah terbiasa saja. Sebenarnya Pak Umar dan Bapak Ibu yang lain, ini adalah era pembelajaran abad 21. Jadi diramalkan besok, masih nanti ya, itu pembelajaran. Nah, sayangnya siap tidak siap, orang sekarang harus melakukan ini. Apa dampaknya? Dampaknya ada yang sudah sangat siap. Kalau Amikom itu kuliah online itu sudah kita mulai sejak 2014.
bahkan punya program studi sendiri namanya pendidikan jarak jauh Magister Teknik Informatika. Nah, kendalanya adalah di infrastrukturnya. Pertama nanti di daya, kadang-kadang ngajar listriknya padam. Kalau kita tiba-tiba ngomong kuotanya habis, baterainya habis. Nah, ini kendala-kendala teknisnya ya. Nah, kita bersyukur kita bisa menikmati. Salman Al-Farisi bersyukur loh di fasilitas Pak Umar kita bisa ketemu kayak gini. Kenapa? Karena di daerah-daerah sekolah dasar yang jauh, yang tidak ada koneksinya, koneksi internetnya tidak stabil, mereka tidak bisa ketemu sama temannya, tidak bisa ketemu bersilaturahmi. Maka kakak-kakak sekalian, kita harus banyak bersyukur. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin banyak kita bersyukur, maka akan semakin banyak nikmat yang akan kita berikan. Kalau sabar dengan kondisi kayak gini, yakinlah Kak, setiap habis hujan deras, insya Allah muncul pelangi. Maka itu menjadi catatan buat kita. Jadi harus ya, belajar dari rumah, bekerja sudah mulai dari rumah orang tua, termasuk kolaborasi kerjasama Singapura Malaysia juga dari rumah. Nah, saran Pak Erik lagi, kakak-kakak bisa manfaatkan namanya Instagram Live. Instagram Live itu apa? Jadi kakak bisa kelas 6 bikin pembelajaran dengan guru, nanti aktif di Instagram, misalnya sekolah punya Instagram, kakak punya Instagram, manfaatkan Instagramnya joinan untuk membicarakan satu mata pelajaran. Lalu 1 jam itu bisa direkam. Nanti direkam, masukkan ke YouTube-nya kakak, masukkan ke YouTube-nya sekolah. Jadi nanti modul pembelajaran online-nya jadi banyak. Bicara tentang sesuatu. Jadi yang lain ikut. Ini salah satu cara yang harus kita manfaatkan dari rumah. Karena pembelajarannya bisa saja sampai awal tahun atau sampai akhir tahun. Maka harus menikmati. Nah, ini banyak kita lakukan bagaimana pemanfaatkan Instagram Live, seminar-seminar online, ya, atau menggunakan podcast. Kakak ada tugas, diminta oleh guru, direkam suaranya, lalu upload di media sosial. Ini jangan dibiarkan, dikumpulin. Kakak nanti kalau misalnya bagus, bikin channel YouTube-nya. Nanti kalau sudah channel YouTube-nya bagus, bisa dimonetize oleh YouTube, bahkan bisa mendapatkan penghasilan. Jadi belajar, tapi dapat penghasilan. Wah, ini era sekarang ini harus lebih kreatif. Yang kedua, kakak-kakak sekalian, Ustadz Umar dan Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini terjadi namanya bottom of pyramid, yaitu terjun bebas ke dasar kebutuhan manusia. Sekarang ini orang mikir tentang ekonomi sembako, yaitu masuk di ranah paling bawah, namanya kebutuhan fisikis. Jadi orang butuh air, butuh makanan, butuh pakaian, macam-macam. Jadi kakak-kakak yang berlebih, tolong bantu kiri kanannya. Lihat aja di Zoom grup chat ini teman-temannya yang susah, gitu. Misalnya kalau lihat teman-teman yang ada di sini, mana nih yang lagi butuh bantuan ini? Ya, nih. Lihat-lihat semuanya. Oh, ini yang lagi butuh bantuan siapa? Yang kira-kira wajahnya lagi susah siapa? Nah, itu nanti kita bisa bantu lewat apa? Lewat caranya adalah berbagi inspirasi. Nah, alhamdulillah kalau lihat wajah-wajah ini semua Pak Umar, hampir 80 orang, ini wajah-wajahnya sehat, cerdas-cerdas, tidak ada masalah kuota. Ya, semuanya ada wifi-nya. Wah, mantap-mantap, senyumnya tulus. Coba senyumnya enggak kok. Apalagi Nanta. Oh, Nanta itu enjoy sekali. Wifi-nya tanpa batas. Ya nggak? Dari tadi wajah bahagia. Nah, wajah-wajah bahagia. Coba kita lihat di wajah-wajah bahagia. Nabil. Wah, Nabil ini. Nih Nabil, coba. Pak Erik mau tanya Nabil. Kak Nabil boleh aktifkan audionya. Coba. Kak Nabil aktifkan audionya. Kak Nabil, SDIT Salman 1 apa 2? 2. Oke, Kak Nabil cita-citanya apa? Pengusaha. Kasih tanda tepuk tangan dong. Di situ ada reaction. Tepuk tangannya virtual. Tepuk tangannya virtual. Tepuk tangan virtual itu coba lihat di handphone ada reaction. Ada di kanan atau di bawah ada reaction. Ada tanda atau jempol. Nah, itu namanya memberi apresiasi lewat conference. Kak Nabil, pengusaha apa? Ustadz Umar?
Nabil ini adalah insya Allah ciri-ciri donatur Nabil. Salman Al Farisi 10-20 tahun yang akan. Nabil. Amin. Ya. Ini Kak Nabil, kenapa pingin jadi pengusaha? Ngikutin papa. Luar biasa. Sukses usahanya, Pak. Anaknya sekarang termotivasi jadi pengusaha. Terima kasih, Kak. Boleh. Sekarang Pak Erik, kita standby ke tadi temannya Hanum Galaxy J5, namanya siapa ya? Coba Kakak. Galaxy J5. Ya, coba aktifin suaranya. Oke, baik, ya kayaknya Kakak lagi nge-vlog. Kita lihat, teman sekalian. Coba kita lagi. Oke, Kak, namanya siapa? Arlin. Arlin dari? Nah ini lo suara kecil banget. Dari Salman Al Farisi 1. Udah paling gede. Arlin, tadi Nabil kan Salman Ya. Al Farisi 2. Sekarang Ya. Salman Al Farisi 1. Kak Arlin, cita-citanya apa? Jadi dokter? Jadi astronot. Beri tepuk tangan dong. Astronot luar biasa. Jadi astronot wanita. Kenapa Kak Arlin pengen jadi astronot? Biar bisa lihat bumi. Wah, subhanallah. Bukannya selama ini udah bisa lihat dari globe? Oh, biar bisa lihat dari atas. Iya. Oh, baiklah. Luar biasa Kak Arlin. Nanti kalau sampai, salam ya. Captain Iya. Amerika, ya. Captain Avenger, ya. Captain Marvel, dan tim Avenger lainnya. Luar biasa. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Betapa luar biasanya imajinasi kakak-kakak ini. Kenapa luar biasanya imajinasi kakak-kakak ini? Inilah yang namanya impian. Inilah yang namanya dream tadi itu. Nah sayangnya di era sekarang itu, impian tadi itu Bapak Ibu, itu anjlok. Self-actualization-nya itu turun. Apa yang membuat self-actualization-nya turun? Karena faktor ekonomi. Yang paling baik ya kakak-kakak sekalian, kalau ingin tercapai cita-cita, masuk kepada self-actualization. Apa itu self-actualization? Self-actualization itu ini. Pak Erik mau tunjukkan satu video. Mohon maaf, kakak bisa dengar audionya enggak? Dengar ya, dengar ya. Maka saya akan menyampaikan terkait dengan Ôi, câu lẩu. enggak ini 30 tahun kemudian. yang kayak dia Chặt bài. Nào sang mai đi, tỏ lại. Si anak ini menerima tagihan ayahnya sakit 792.000 bed. Kalau dikalikan satu bednya 420 rupiah itu kira-kira hampir 300-an juta itu. Rumah yang jadi warung ditawarkan dijual. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi? salah Ternyata semuanya jadi nol. ini mau ngarep pamit ya Kenapa? ngarep Ternyata semua sudah dibayar sejak 30 tahun yang lalu. Apa yang dibayar? apa saja yang dipelajari di sekolah dasar
Ternyata itu semua sudah dibayar dengan 1 sop 3 obat. Nah, ruang lingkup kompetensi dasar matematika itu terdiri dari 4. Ada bilangan. Dari bilangan ini ada 5 program. Kemudian operasi Ini dokter, ini kisah seorang dokter di Thailand. Seorang anak yang mencuri. Pertanyaan Pak Erik adalah, siapa dokter tadi? Kakak-kakak sekalian, pertanyaan Pak Erik adalah ke Kak Arlin. Siapa dokter tadi, Kak? Oke. Sekarang ke Kak Ihsan, Umair Ihsan. Kak Ihsan, siapa dokter tadi, Kak? Yang tadi dikasih sup. Oke. Sekarang ke Kak Wildan. Kak Wildan, coba aktifkan mute-nya. Oke. Kak Wildan, siapa dokter tadi, Kak? Anak yang kasih sup. Betul. Pak Erik sempat motivasi SD. Itu Pak Erik sempat nanya, siapa dokter tadi? Ada yang jawab, yang jual sop ayam tadi. Ini kayaknya videonya tayang, dia pikirannya kemana gitu. Betul. Ternyata. Halo Ibu Maming, Assalamualaikum. Anaknya mencuri. Apa kabar Bu Maming? Alhamdulillah sehat selalu ya. Terima kasih ya silaturahminya. Nah, jadi betul Kak Wildan, betul Kak Umair Ihsan. Siapa tadi siapa dokter tadi? Ternyata anak kecil yang tadi ngambil obat. Kenapa dia ngambil obat? Karena ditanya sama penjual sop, apa ibumu sakit? Dia menganggukkan kepalanya, ibunya sakit. Tapi ada seorang penjual sop ayam yang membantunya, bagi dia obat dan sop itu sangat berarti. Apa yang terjadi? Inilah hidup. Ya, inilah hidup. Jadi sehingga beberapa tahun kemudian seperti sinetron-sinetron, makanya kakak itu ya jangan hanya nonton sinetron azab, ya, Jalan Hidayah, Suara Hati Istri, jangan hanya itu yang ditonton, tapi cari kisah-kisah hikmah gitu loh. Kisah-kisah hikmah itu seperti pembelajaran bagaimana seorang anak, ya. Nah, ternyata kakak-kakak sekalian, inilah namanya kebaikan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau cita-cita kita tidak membayar kita membuat sesuatu, itu namanya melamun. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita keluar kuota, kita membayar, kita mengeluarkan urunan. Ya memang itulah untuk mencapai cita-cita. Waktu kita tersita, waktu belajar kita maksimalkan, karena itulah untuk meraih cita-cita. Ada namanya sesuatu yang harus dikeluarkan. Jadi wajar dong kalau kakak ingin sukses, kuliahnya nanti lain, kuotanya terpakai, itu adalah investasi untuk suksesnya, dan orang sukses mesti mengeluarkan itu. Kakak-kakak sekalian, yang ketiga adalah go virtual. Sekarang eranya virtual. Apa itu era virtual? Kakak tahu startup ya, ada Gojek, ada Ruang Guru, ada Tokopedia, ada Simontori, ya. Nah, Pak Erik mau tunjukkan orang-orang muda itu yang masih usia muda tapi sudah punya banyak penghasilan. Orang dekat dengan Pak Erik. Karena di kampus Pak Erik itu ada namanya startup inkubator, namanya Amikom Business Park, dan ini salah satu inkubator yang sudah direkomendasikan di Indonesia untuk mengcoaching banyak startup di Indonesia. Jadi tidak hanya terbatas di Jogja. Banyak startup-startup dari tempat lain di-coaching oleh kita. Nah, achievement-nya banyak. Pak Erik kasih contoh. Nanti ini berkaitan pada diri kita.
Kalau kita ditanya, siapakah sebenarnya dirimu? Saya adalah, Pak, sekarang Pak Erik kasih waktu 1 menit. Pak Erik aktifkan chatnya. Oke, sekarang kakak tulis di Zoom group chat. Pertanyaannya adalah, siapakah kakak yang sebenarnya? Silakan. Saya Arlin, saya adalah calon seorang astronot. Kayak Kak Nabil, saya adalah pengusaha. Silakan, Pak Erik kasih waktu 1 menit. Silakan tulis di Zoom group chat siapakah kakak nanti. Yuk, silakan. Saya adalah tulis di chat katanya. Itu loh tulis kayak WA gitu. Ayo, Kak Zara sudah? Ayo, tulis. Saya adalah, boleh silakan. Yang bertanya siapa? Kak Nanta bertanya, yuk. Kak Rafif mau tanya apa? Tuh kayak gitu loh. Saya adalah bidan. Saya adalah, ayo tulis. Pak Umar, kita lihat Pak Umar ya. Bu Maming kita lihat ya. Apa jawaban anak-anak di Zoom grup chat? Menarik. Ini. Ya. Saya adalah calon dokter ahli penyakit dalam. Wah, Santi, luar biasa. Aska El Asian. Saya, apa tadi itu? Aduh, ya Allah. Saya punya channel YouTube. Oke. Saya calon gamers. Saya adalah penghafal Quran. Saya adalah manusia. Tidak usah dijawab, udah otomatis itu, Kak. Itu udah otomatis itu, ya. Itu. Saya adalah calon perempuan. Saya calon santri. Saya pemain sepak bola. Saya adalah calon dokter. Saya adalah hamba Allah. Saya adalah calon penghuni surga. Insya Allah, ya. Bagus-bagus. Saya adalah berguna bagi semua orang. Bagus. Saya pengusaha. Saya daber. Saya dosen. Aduh. Saya adalah pengusaha. Bagus. Ya, saya dokter handal, penghafal, dokter anak, pilot, dosen tata boga. Bagus. Saya adalah Hussein. Ya, itu namanya ya. Bagus ya. Bagus. Saya adalah penghuni surga. Saya calon ustadz dan gamers FF. Oke. Saya calon dokter gigi. Saya calon TNI. Pemain sepak bola, koki. Anime muslim, membantu banyak anak, calon dokter, penghafal Quran, pilot, engineer, muslim. Oh, pada tiru-tiru. Aduh, udah. Tiru-tiru. Saya YouTuber. Yang bilang Saya manusia. Saya Oke. Saya adalah manusia. 3. berustad gak nyambung. Saya adalah TNI. apa? Saya adalah orang astronot dan penghafal Quran. Luar biasa. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contohnya. Dan Sekarang ke Kak Ratu Ade. Biar satu ditanya loh. Kak Ratu, ya. Kakak apa? Saya adalah ini Iya. Mas Bat mengapa kok pakai itu? Kak Ratu Ade, saya adalah udah. Belum selesai. Emang Mas Bat Zoom? Halo, Udah belum tadi. Kak Ade. Kak Ratu Ade bisa dengar? Saya Dua adalah kali yang calon Ustadz Gamer. Goblok ya. Kak Ratu Ade, oh nggak bisa ya. Oke. Terbatas kondisi. Siapa itu? Iya. Ini nggak tahu. Baik, kakak-kakak sekalian, kayaknya Kak Ratu Ade nggak bisa dengar Pak Erik. Sekarang, dari cita-cita itu semua menunjukkan betapa kakak itu punya impian yang sangat kuat. Nah, sekarang Pak Erik mau tunjukin ke kakak-kakak ya. Orang-orang yang dekat dengan Pak Erik, usianya masih muda-muda. Ini namanya Kak Aji Purbojati. Usianya 24 tahun. Sekarang ini Kak Aji ini sebagai pemilik foundernya Lunas Boss. Aplikasi Lunas Boss. Jadi aplikasi Lunas Boss itu gini. Jadi kalau ada orang punya hutang sama orang lain, takut nagih. Misalnya Bu Maming ini, diutangi sama orang. Karena Bu Maming ini baik sekali. Itu nagihnya gak enakan. Pak Umar ini kan orangnya baik. Jadi dipinjamin utang, diutangin orang, tapi gak bisa, mau nagihnya
Gak enakan. Nah, cara nagihnya supaya enak, yang nagih nanti aplikasi. Namanya Lunas Bos. 4 tahun, Kak Aji ini mendapatkan funding 300 juta. Bayangin. Ya, dia sekarang banyak sekali orang yang kalau mau hutang, pinjam hutang pakai aplikasi ini. Supaya apa? Sama-sama nginstal aplikasinya di handphone, nanti masukkan jumlah yang dipinjam, nanti bagaimana total meminjamnya berapa, sisa berapa, dan diingatkan oleh handphone. Jadi kalau kita takut ngingetin, nanti handphone yang ngingetin. Sekarang ini banyak kali dipakai oleh aplikasi-aplikasi. Ya, ini dua, ada namanya Kak Andrian Nurdiansa, usianya 25 tahun. Ini adalah foundernya WeHost. WeHost ini, dan ini punya ide sederhana. Dia itu mencari rumah-rumah di Jogja yang mau dijadikan guest house. Nah, rumah-rumah yang dijadikan guest house itu, akhirnya dia manage dalam satu aplikasi namanya WeHost. Nah, itu akhirnya dimasukkan dalam satu sistem, lalu orang kalau mau cari guest house di Jogja, langsung bisa ngubungi WeHost. Termasuk rumahnya dia sendiri. Rumah dia dijadikan guest house, dia malah ngontrak. Ini luar biasa idenya. Ya, itu idenya. Oke, kakak-kakak sekalian, ini memang ladang menggambar. Silakan gambar aja. Baik ya, sebentar. Nah, ini ya. Oke, Kak Ipat, makasih ya gambarnya. Oke, tarik lanjut ya. Nah, yang berikutnya ada juga namanya Kak Farudin Hasan. Kak Farudin ini usianya 24 tahun. Beliau ini CEO-nya Ichibot. Ichibot ini robot yang biasa kalau kakak-kakak nanti suatu saat lomba robotika, mau di manage robotnya, itu nanti ada robot Ichibot, namanya punyanya Kak Farudin Hasan. Pak Farudin Hasan di usia 24 tahun dapat funding 500 juta. Sekarang luar biasa, Ichibot itu nilai bisnisnya itu sama seperti 5 miliar. Ya, sama seperti 5 mobil Alphard. Ini nilai bisnisnya Ichibot. Ini beliau ini masih muda-muda, tapi sudah bisa memberi inspirasi. Oke. Nah, kakak sekalian, kenapa Go Virtual? Karena Go Virtual itu gini, sekarang ini Indonesia itu sebenarnya sangat cocok dalam pembelajaran digital. Mengapa? Karena sebenarnya di Indonesia itu, walaupun penduduknya 268 juta, tapi nomor handphone yang aktif di Indonesia itu sejumlah 355 juta. Coba bayangin, penduduknya 268, handphonenya yang aktif 355 juta. Berarti satu orang itu bisa punya lebih dari satu nomor. Tapi ternyata setelah diregister oleh Kominfo, berapa banyak orang yang punya nomor unik itu ternyata hanya 150. Karena semuanya connect ke internet, dan 130 juta itu semuanya connect lewat handphone. Artinya masih banyak orang yang punya handphone itu orangnya adalah yang terdeteksi ini yang connect ke internet ya. Yang tidak connect ke internet maka tidak terdeteksi. Berapa jam mereka online? Ternyata online-nya 8,5 jam. Nah, kadang-kadang kalau ketika belajar ada alasan kuota, sebenarnya jadi tidak pas. Kenapa? Kalau mereka tidak belajar online, sebenarnya mereka melihat YouTube, mereka main games, mereka juga upload story di Instagram-nya, di WA-nya. Jadi sehingga kita pembelajaran online itu sangat memungkinkan sebenarnya. Cuman yang terjadi sekarang ini banyak jadinya adalah kalau mahasiswa kampus Pak Erik mengeluhkan, Pak Erik dosen ini jadi tugas online, bukan belajar online. Nah, maka pembelajaran online-nya harus dimaksimalkan. Ini bukan masalah niat saja, tapi adalah dampaknya. Karena era sekarang adalah termasuk dampaknya. Maka kakak-kakak sekalian, hati-hati hoax. Ya? Hati-hati hoax. Ini Pak Erik tunjukkan.
nanti kayak gini hasilnya. Coba kakak lihat. Kakak perlu tahu ya, dulu yang namanya handphone itu bukan seperti yang kakak miliki sekarang merek-mereknya. Dulu pelopor handphone itu namanya Motorola, Nokia, NEC ya, NEC itu, NIC itu adalah pemilik handphone awal dulu. Tapi yang terjadi adalah hanya ini. Kalau tidak move on, kalau tidak mau upgrade, tidak mau belajar, nanti kesalip. Seperti Motorola kesalip Nokia. Nokia itu lama, bertahan lama. Mungkin kakak tidak kenal itu apa merek Nokia. Karena yang kakak tahu sekarang adalah iPhone, Xiaomi, Oppo, Vivo, kan gitu ya. Yang kakak tahu sekarang kan. Nah, atau Samsung, itu yang kakak ngerti sekarang. Nah, ini sebenarnya dulu, ini kalau kayak Ustadz Umar, Bu Maming, pasti pernah pakai Nokia atau Siemens. Pak Erik dulu pernah pakai Siemens, J25, J45. Nah, apa kalau tidak belajar nanti tersalip? Coba lihat, Nokia itu dulu ya, wah pemenang, juara dia itu. Orang itu dulu kalau beli handphone mesti Nokia. Termasuk penjualan terbaik bertahun-tahun, best selling belasan tahun. Coba kakak lihat nanti. Dulu Pak Erik bangga sekali dengan Siemens, tapi ternyata Siemens juga tidak bisa banyak diharapkan. Kenapa? Karena ternyata tidak kuat bersaing, tidak mau upgrade teknologi, tidak mau mengikuti perkembangan. Yang terjadi kuartal keempat 2007, Siemens hilang dari peredaran, bangkrut. Akhirnya Nokia tetap bertahan. Samsung mulai menyusul, pelan-pelan tapi dia pasti. Tahun 2009 akhir muncullah iPhone. iPhone itu luar biasanya adalah dia itu bagus dari sisi teknologi multimedianya. Tapi coba kakak lihat, 2011 Samsung menyalip Nokia, dan yang hebatnya adalah hanya butuh 1,5 tahun Nokia akhirnya hilang dari pasar. Belasan tahun memimpin pasar handphone ternyata tidak jaminan bagi Nokia untuk bisa bertahan terus. Akhirnya hilang. Sekarang yang megang Samsung. iPhone masuk, semakin kuat. Xiaomi, Oppo, Vivo masuk. Huawei itu hati-hati. Ya siap-siap nyalip. iPhone itu diuntungkan dengan pelanggan yang setia. Jadi kalau kakak lihat orang tua, kalau sudah pakai iPhone, pasti pakai iPhone lagi. Bahkan jam tangan aja pakai jam Apple Watch, ya Apple Watch. Ya kayak kakak pakai jam Aimo lah gitu ya. Ma jemput, bunda jemput. Nah coba lihat, Huawei itu siap-siap nyalip. Sekarang posisi 6 itu kayak gini. Kakak tahu nggak? Ada yang hebat sekarang. Sebelum COVID-19 itu ada handphone mereknya Huawei. Huawei itu kalau pegang handphonenya itu di ujung ini tuh ada kayak lampu. Lampunya kayak tajam gitu. Tapi sebenarnya itu bukan lampu. Itu adalah LCD projector. Mau belajar, itu handphonenya disorot ke tembok. Itu jadi LCD. Itu dikasih tripod. Kalau belajar, ini LCD handphone, coba. Anak-anak muda di Cina itu kalau jalan raya, malam minggu mereka keluar, mereka jejer mobilnya, mereka nonton di pinggir jalan pakai handphonenya. Kalau ada suatu saat nanti sekolah belajar, pakai LCD-nya pakai handphone. Kalau enggak ada, ya megang salah satu guru megangin sampai selesai gitu ya. Inilah teknologi. Sekarang belum masuk ke pasar. Kenapa? Karena mengkhawatirkan. Itu sampai orang. G'day. This is how to teach a baby to clap. Yang It's berikutnya pretty Pak Erik easy mau to sing tunjukkan. that clapping song. Ini masuk You kepada ready? materi namanya If empatik you're sosial. happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. See that? Clapping. Clapping. Can you do that? That's it. Now, every time I say clap your hands, okay? If you're happy and you know it, clap your hands. That's it. If you're happy and you know it, clap your hands.
Yeah, now. Clap. That's it. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. That's it. And that was how to teach a baby to clap. Can you wave? Say bye. Say bye. That's it. No babies were harmed in the making of this video. High five. Geez, you got all the tricks, eh? Huh? Oke, boleh tepuk tangan dulu dong, kasih reaction-nya, coba. Tepuk tangan reaction. Oke, Pak Erik mau tanya kepada Kak Zahra, kelas 6. Ini semua kelas 6 kan? Ini semua kelas 6 ya? Oke, Kak Zahra. Kak Zahra, assalamualaikum. Itu loh. Oke. Ya, hai Karlin. Kak Zahra, assalamualaikum. Halo, halo, Halo. Ya, waalaikumsalam. Kak Zahra, tadi lihat videonya nggak? Video baby yang diajari tepuk tangan sama ayahnya, lihat nggak? Iya. Oke, tanggap Kak Zahra apa? Orangnya malu. Apa, Kak? Oh, Kak Zahra orangnya pemalu, Karlin. Halo? Ya. Apa, Kak, pandangannya Kak Zahra apa terhadap adik yang tadi diajari oleh ayahnya tepuk tangan? Apa? Kenapa dia hanya ngeliatin ayahnya aja? Kalau Kak Zahra coba, kalau Kak Zahra tepuk tangan, coba Kak Zahra tepuk tangan. Coba kakak-kakak semua tepuk tangan, coba. Bisa tepuk tangan nggak? Bisa. Mudah apa sulit? Mudah. Kenapa anak di video tadi sulit? Karena baru belajar. That's right. Awal belajar Kak Zahra memang nggak mudah. Iya. Mengapa? Kakak jadi terbiasa. Karena kakak mau belajar terus. Jadi orang itu bisa, itu bukan hanya karena lahirnya udah cerdas, itu enggak. Bisa itu karena dia mau mencoba terus. Jadi kalau Kak Arlin mau jadi astronot, ingin melihat bumi dari atas, bertemu dengan Kapten Marvel, lalu kakak ingin melihat semuanya, gimana caranya suatu saat saya jadi astronot, wanita pertama di Indonesia, maka belajarlah, sukalah astronomi, belajar bagaimana melihat inspirasi orang-orang dulu tentang fisika, mereka belajar tentang sains. Nah, ini adalah salah satu caranya. Karena belajar terus, akhirnya jadi bisa. Nah, kakak-kakak sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai penutup, Pak Erik mengatakan begini, kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul, kakak hanya 1 tahun lagi di sekolah dasar, besok masuk kepada SMP MTS atau pondok pesantren di sekolah menengah pertama, dari rumah belajarlah dan sikap mental positif. Apa itu sikap mental positif? Belajar dari rumah jangan dianggap beban. Jam berapa nanti selesainya? Jam 10, oke? Nah, nanti belajarlah dari rumah jangan dianggap beban. Kenapa? Karena semua orang belajar dari rumah, tidak hanya kita. Yang kedua, punyalah gaya hidup bersih dan indah. Indah. Belajar online seperti ini, walaupun pagi nggak ketahuan wajahnya, tapi mandilah, mandi gitu loh, Pak. Bersih. Kalau orang bersih, itu nanti mikirnya jadi lebih fresh. Ya, pikirnya jadi lebih fresh. Kayak Pak Hafiz nih, Kak Hafiz nih, loh, wajahnya tuh bersih toh, tampan. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohaninya. Jadi tidak hanya mikir pada dirinya,
Tapi belajar dari rumah, coba mikirkan juga orang tuanya dibantu, adiknya dijaga, ya. Jangan bikin nangis adiknya terus. Jadi kita belajar bagaimana sehat jasmani dan rohani. Yang keempat adalah mampu belajar tidak hanya untuk dirinya, tapi berbagi manfaat. Oke? Jadi apa itu? Belajar menekan sikapnya ego sendiri, tapi juga punya namanya kemampuan kolaborasi. Kemampuan untuk bersama-sama sukses. Punya kepedulian sama orang lain. Yang kelima, cobalah di rumah itu belajarnya ada yang melihat. Kalau di sekolah ada pengawasnya. Kalau ujian ada yang ngawasi. Kalau di rumah belajarnya adalah kakak. Kejujurannya adalah kakak. Ketika kakak jujur bekerja mengerjakan, adapun orang tua adalah mensupport. Adapun orang tua adalah memberi inspirasi. Mungkin membantu dalam memberikan clue. Bukan tugas yang ngerjain orang tuanya. Nanti kalau kayak gitu kita tidak akan tambah cerdas. Maka mencobalah dari rumah itu jujur, kerjakan. Kalau hasil tidak maksimal, mungkin hasil tidak maksimal itu membuat kita belajar terus yang suatu saat nanti jadi maksimal. Kalau orang itu belajar dari kesalahannya, maka dia suatu saat nanti. Tapi kalau orang sudah terbiasa dikerjain orang lain, hanya tinggal minta apa jawabannya, maka dia suatu saat nanti tidak akan bisa survive dan move on dalam kondisi yang sulit. Cobalah belajar. Kerjakan sendiri dulu, boleh sharing sama guru, boleh bertanya clue-nya sama orang tua, dan itu wajar, karena dari rumah kita bisa dapat sumber informasi dari manapun. Maka cobalah jujur dalam tugas-tugas sekolah ataupun ujian dari rumah. Yang keenam adalah, kalau kakak berjanji sama orang tua, sama guru, dan lain, cobalah tepati janjinya. Karena komitmen orang itu dilihat dari dia berkata. Dan peganglah amanah. Kalau kakak lihat Pak Khairul Tanjung, pemilik bank, pemilik Transmart, Carrefour mana-mana, beliau cerita di bukunya Siapa Saya Yang Sekarang adalah akumulasi dari masa lalu. Siapa kita ini tergantung nanti kita bagaimana dulu. Siapa kita besok tergantung hari ini kita bagaimana. Beliau anak pedagang miskin dari Sibolga. Mau kuliah, mau bayar uang kuliah, nggak boleh, nggak ada karena orang tuanya miskin. Harus cari hutangan, nggak ada yang membimbing. Kain sutra satu-satunya milik ibunya digadaikan untuk bisa bayar pangkal uang sekolah. Menjadi tukang fotokopi, menjadi loper koran. Aktivitas yang baik dia lakukan. Sekarang siapa Pak Khairul Tanjung? Pemilik bisnis luar biasa. Pengusaha 10 besar paling kaya di Indonesia. Top di Asia dan di dunia. Orangnya dulu padahal tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia mau belajar. Karena dia memegang amanah janji. Ini adik kelas Pak Erik, namanya Asran Koto. Bapaknya Angkatan Laut bagian jaring, nelayan. Bapaknya nelayan. Ibunya tukang cuci. Tukang pembantu rumah tangga tapi spesialis nyuci baju. Sejak kecil dia selalu jualan kue. Kemana-mana keliling bawa kue, di atas kepalanya dikasih kain gitu. Sering dikerjain preman terminal. Kalau masuk terminal diambil kuenya, diambil gorengannya lalu nggak dibayar. Nangis dia. Tapi suatu ketika dia punya cita-cita. Dia ingin keluar dari kemiskinan. SMP dia mengatakan, Mas saya ingin sekali masuk SMA yang gratis seperti Taruna Nusantara Magelang. Akhirnya dia masuk salah satu SMA model begitu, namanya Matauli. Dulu Pak Erik angkatan pertama. Dan selama dia sekolah, dia belajarnya sungguh. Apa yang terjadi? Lulus SMA, dia keterima di TNI. Sekarang dia jadi penerbang. Kalau dulu Mantap. ya, dia spesialisnya Hercules, helikopter. Sekarang Pak Asran diletakkan di Direktorat Kepolisian Udara. Kemana-mana beliau dengan helikopter. Dan orang miskin ini suatu saat menikah. Luar biasa. Ditakdirkan pasangan yang bahagiakan. Orang lebaran pulang macet naik mobil, beliau naik helikopter bawa sendiri. Anaknya ngelihat sendiri dengan istrinya.
Dan juga apa istimewanya Kak Asran ini? Ternyata sampingan Kak Asran adalah pilot. Dia ngantar barang kemana-mana di seluruh Indonesia sampai ke Papua. Sekarang kakak lihat, anak nelayan ini dulu bukan siapa-siapa. Tapi sekarang banyak orang yang ingin foto dengan dia. Kalau kita bukan siapa, mungkin kita tidak dianggap. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang hebat, maka semua orang ingin kakak-kakak sekalian. Kalau kita mau hebat, kata Lev Tolstoy, hanya orang berpikir bagaimana mengubah dunia, tapi hanya sedikit yang mau memikirkan bagaimana dirinya. Buatlah kakak jadi anak yang cerdas. Belajarlah terus walaupun itu sulit, tapi kakak selalu mencobanya. Dan selalu banyak doa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses suatu saat nanti. Itu yang Pak Erik ingin sampaikan. Karena memang jadwal kita sampai jam 10 pagi, dan pas jam 10:00. Kalau ada ingin kakak-kakak melihat video lain tentang mengisi, boleh cari di YouTube namanya Erik Hadi Saputra. Kalau kakak komen, nanti kakak Erik subscribe. Mudah-mudahan yang punya channel YouTube menjadi YouTubers yang handal. Pak Umar, Bu Maming, Ibu yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mama. Guys. Ganteng coy. Ya. Udah weh, enggak usah berikut lagi. Bil. Berat silat. Enggak balas-balas lagi. Bro. Bebas. Nih. Ustaz, coba diulangi lagi, Ustaz. Ustaz di unmute dulu. Kelihatan. Ustaz Umar. Ustaz Umar. Oke. Ya. Terima kasih ya, sudah dengar suara ya. Terima kasih pada Ustadz Hadi Saputra. Kami dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya Ustadz Hadi Saputra memberikan AMT motivasi pada anak kami SDT sama Farsi 1 dan 2. Semoga apa yang Ustadz berikan nanti bermanfaat untuk mereka semua. Anak-anak nanti mohon diamalkan ilmunya ya, diamalkan menjadi sebuah amal, bukan hanya pengetahuan tapi menjadi amalnya nyata. Amin. Nah ini karena Ustadz Erik mau ada acara, nanti mungkin setelah ini beliau akan menutup roomnya. Namun sebelum ditutup, kami dari sekolah mengucapkan terima kasih pada Ustadz Hadi Saputra. Semoga apa yang beliau berikan bermanfaat untuk semua dan menjadi pahala yang semangat. Marilah di sesi ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf membawa acara kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.